Coba deh kalian ingat-ingat lagi kapan terakhir kali kalian buka Yahoo. Mungkin 5, 10, atau bahkan belasan tahun yang lalu, pas masih zamannya main warnet kan. Di hampir seluruh penjuru dunia, nama Yahoo itu udah dianggap mati, ditinggalkan, dilupakan, dan jujur aja, seperti udah nggak relevan lagi di tengah gempuran Google atau TikTok yang makin mendominasi. Tapi, siapa sangka kalau di Jepang, ceritanya beda 180 derajat. Di sana, Yahoo justru jadi raja yang gak tertandingi. Bukan sekedar bertahan hidup, mereka masih dipakai puluhan juta orang setiap hari. Dan bahkan, jadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Dari baca berita, sampai berbelanja. Kok bisa? Yuk kita bahas sama-sama. Kalau kita tarik mundur ke era akhir 90-an atau awal 2000-an, Yahoo sebenarnya adalah penguasa mutlak internet. Sebelum Google menjadi raksasa seperti sekarang, hampir semua orang yang baru mengenal dunia digital pasti punya akun Yahoo. Email Yahoo, baca berita Yahoo, chatting Yahoo Messenger. Tapi sayangnya, masa kejayaan itu nggak bertahan selamanya. Seiring berjalannya waktu, Yahoo mulai kehilangan arah. Mereka dianggap kurang inovatif dan terlalu lambat beradaptasi saat tren mesin pencari mulai dikuasai Google dan media sosial mulai diambil alih oleh Facebook. Tampilan portalnya yang terlalu ramai juga mulai ditinggalkan pengguna yang lebih suka kesederhanaan. Hasilnya, Yahoo mulai menghilang dari peta persaingan teknologi dunia. Di banyak negara, layanan mereka satu persatu ditutup atau dibiarkan terbengkalai begitu saja. Tapi tunggu dulu, saat banyak orang yang mengira Yahoo sudah tamat, sebuah anomali besar terjadi di satu negara di Asia, Jepang. Di saat penduduk dunia mulai meninggalkan akun Yahoo mereka, masyarakat Jepang justru melakukan hal yang sebaliknya. Di sana, Yahoo Jepang bukan cuma sekedar situs web lama, tapi sudah jadi bagian dari identitas digital mereka. Kalian mungkin bingung, emangnya masih ada yang pakai? Jawabannya, masih banyak banget. Yahoo Jepang saat ini masih digunakan untuk puluhan juta orang setiap harinya. Dan hebatnya, mereka nggak cuma dipakai buat kirim email aja. Mulai dari baca berita lewat Yahoo News yang jadi sumber informasi nomor satu di sana, belanja di Yahoo, shopping, sampai urusan bayar-bayar harian menggunakan aplikasi PayPay yang terintegrasi dengan ekosistem mereka. Hampir semua kebutuhan harian orang Jepang bisa diselesaikan di satu tempat ini. Jadi di saat dunia meninggalkan Yahoo karena dianggap ketinggalan zaman, Jepang justru semakin dalam menggunakannya untuk segala urusan. Pertanyaannya sekarang, kok bisa nasibnya beda jauh? Padahal namanya sama-sama Yahoo. Kamu pasti mengira kalau Yahoo Jepang itu cuma sekedar cabang resmi dari Yahoo yang ada di Amerika Serikat kan? Tapi kenyataannya, sejak awal berdiri, mereka punya jalur yang berbeda. Yahoo Jepang sebenarnya adalah hasil kerjasama antara joint venture antara Yahoo Pusat dengan raksasa teknologi Jepang, yaitu SoftBank. Dan ini yang paling penting. SoftBank lah yang memegang kendali mayoritas di sana. Karena kendali ada di tangan SoftBank, Yahoo Jepang punya kebebasan penuh buat menentukan strategi mereka sendiri. Mereka nggak harus selalu ikut kebijakan atau perubahan desain dari Yahoo Global yang sering dianggap kurang cocok buat pasar lokal. Jadi, saat Yahoo di Amerika mulai limbung karena salah ambil keputusan bisnis, Yahoo Jepang tetap kokoh karena mereka dikelola orang-orang yang benar-benar paham apa yang diinginkan oleh orang Jepang. Bisa dibilang, ini bukan Yahoo yang gagal seperti yang kita tahu. Ini adalah Yahoo versi lain, yang memang didesain khusus buat bertahan dan tumbuh di Jepang. Coba kalian perhatikan perbedaan tampilan ini. Bagi kebanyakan orang di Barat atau bahkan kita di Indonesia, tampilan Google yang bersih dan simpel itu dianggap ideal. Satu kotak pencarian, selesai. Sedangkan Yahoo dianggap terlalu ramai dan penuh sesak dengan informasi. Tapi di Jepang, aturannya terbalik. Budaya visual di sana justru lebih suka sesuatu yang padat informasi. Kalau kalian lihat majalah, koran, atau papan iklan di Tokyo, semuanya penuh teks dan detail. Bagi mereka, tampilan yang ramai itu justru terasa lengkap dan bisa dipercaya. Mereka lebih suka satu tempat yang sudah menyediakan segalanya, daripada harus buka tutup banyak aplikasi atau tab yang berbeda. Di Yahoo Jepang, mereka bisa baca berita, cek jadwal kereta, sampai lihat ramalan cuaca dalam satu klik. Ini membuktikan kalau teknologi bukan cuma soal fitur,
tapi soal bagaimana teknologi itu bisa menyatu dengan budaya penggunanya. Alasan lain kenapa Yahoo Global tumbang adalah karena mereka telat banget sadar kalau dunia sudah pindah ke smartphone. Pas mereka baru mau serius di mobile, Google dan Facebook sudah jauh di depan. Tapi di Jepang, ceritanya beda lagi. Yahoo Jepang nggak cuma diam menunggu orang buka browser. Mereka langsung gerak cepat membangun ekosistem yang solid. Mereka nggak cuma jadi mesin pencari, tapi berevolusi jadi apa yang sekarang kita kenal sebagai super app. Salah satu langkah paling jeniusnya adalah lewat PayPay. Aplikasi pembayaran digital hasil kerjasama dengan SoftBank dan Paytm. PayPay ini promonya gila-gilaan di Jepang. Sampai hampir semua toko, dari supermarket besar sampai warung kecil di pinggir jalan menerimanya. Semua layanan itu terintegrasi satu sama lain. Kalian belanja pakai akun Yahoo, bayarnya pakai PayPay. Dapat poinnya di ekosistem mereka juga. Belum lagi penggabungan mereka dengan Line, aplikasi chat nomor 1 di Jepang. Jadi, saat Yahoo Global dianggap sebagai barang antik yang cuma ada di komputer lama, Yahoo Jepang justru sudah hidup di dalam smartphone hampir setiap penduduk Jepang. Mereka nggak sekedar bertahan dari perubahan zaman, tapi mereka yang memimpin perubahan itu di sana. Selain soal strategi bisnis dan tampilan visual, ada satu faktor yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu karakter masyarakat Jepangnya sendiri. Jepang itu negara yang unik. Mereka sangat maju dalam teknologi, tapi di sisi lain, mereka sangat menjunjung tinggi tradisi dan kebiasaan lama. Di banyak negara barat, orang-orang sangat cepat berpindah ke platform baru. Begitu ada yang lebih simpel dan keren, aplikasi lama langsung dihapus. Tapi di Jepang, loyalitas terhadap sebuah brand itu sangat tinggi. Sekali mereka percaya dan terbiasa dengan satu layanan, mereka cenderung akan bertahan di sana untuk waktu yang sangat lama. Proses perubahan di sana memang cenderung lebih lambat. Tapi bagi perusahaan seperti Yahoo Jepang, ini adalah keuntungan besar. Rasa percaya yang sudah mereka bangun sejak tahun 90-an nggak mudah goyah. Bagi pengguna di Jepang, Yahoo adalah nama yang sudah teruji dan mapan. Jadi, apakah Yahoo benar-benar mati? Jawabannya tergantung kalian ada di mana. Di dunia mungkin ia tinggal sejarah, tapi di Jepang, ia justru sedang di puncak kejayaannya. Ini bukti kalau teknologi nggak selalu gagal karena buruk, tapi kadang karena lingkungannya nggak cocok. Yahoo Jepang menang karena mereka berhenti mencoba menguasai dunia, dan memilih untuk menguasai hati satu bangsa saja. Kira-kira brand apa lagi yang sudah hilang di sini, tapi masih sukses besar di negara lain?